Oke, kali ini saya akan membahas materi trigonometri. Nah, sebelum saya lanjut ke trigonometri lanjut, saya akan membahas mengenai identitas trigonometri dasar. Nah, kita langsung saja. Kita lihat di sini ada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Kedua gambar ini adalah gambar segitiga ABC dengan siku-siku di B. Nah, kita lihat ABC, siku-sikunya juga dua-duanya berada di B. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian, apakah yang membedakan antara gambar 1.1 dengan gambar 1.2? Nah, buat kalian yang bisa jawab pertanyaan itu, segera sekarang juga dijawab, ditulis di kolom komentar. Nah, jawaban yang paling cepat, paling tepat akan mendapatkan 1 poin keaktifan dari saya. Jadi, segera sekarang juga kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Saya hitung 1, 2, 3. Yes, jawabannya adalah letak dari tetanya. Nah, kalau kalian lihat di sini, di gambar 1.1, tetanya itu berada di sudut A, sedangkan gambar 1.2, tetanya berada di sudut C. Nah, apakah letak teta ini mempengaruhi? Jawabannya yes. Mempengaruhi di mana? Mempengaruhi nanti di nilai sinus, kosinus, dan tangnya. Jadi, teta ini akan mempengaruhi, atau letak teta ini akan mempengaruhi nilai sinus, kosinus, tangnya. Nah, kalian masih ingat nggak sinus, kosinus, tangen nih? Di sini kan sudah ada nih. Sin teta, demi, cos teta, sami, tangen teta, desa. Nah, demi depan per miring, sami samping per miring, desa depan per samping. Masih ingat hafalannya enggak? Nah, kalau saya biasanya hafalannya tuh begini. Sin demi kos sami tangen desa. Nah, gitu. Bagus nggak suaranya? Nah, kita ulangi lagi. Ya. Sin demi kos sami tangen desa. Nah, kalau kalian punya hafalan yang lain, tidak apa-apa, lebih bagus, lebih baik. Bagus. Ya. Jadi diingat-ingat ya, sin demi depan per miring, kos sami samping per miring, tangen desa depan per samping. Nah, berarti kalau kita mau mencari nilai sinus, kosinus, tangen, kita perlu apa? Perlu sisi depan, perlu sisi miring, perlu sisi samping. Nah, karena letaknya berbeda, nah di sini, maka samping miring depan, depan samping miring, miring samping depan, itu akan berbeda. Nah, kita lihat bersama-sama. Kita lihat dulu di gambar 1.1. Nah, karena letak tetanya berada di sudut A, berarti depannya berarti di mana depannya? Oh, berarti depannya sebentar. Nah, kita lihat depannya berada di depannya, ya masa di belakangnya. Yes. Nah, itu dia. Letak depannya itu ya berada di depan teta. Yes. Nah, ini dia. Berarti depannya adalah sisi BC. Nah, itu untuk gambar 1.1. Sedangkan untuk gambar 1.2, depannya di mana? Maaf, sebentar, ganti warna hitam ya, biar sama. Nah, depannya itu berada di sisi AB. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari miring? Nah, kalau untuk mencari miring, yang perlu diingat, miring itu adalah sisi yang paling panjang. Jadi, segitiga itu kan ada 3 sisi. Sisi yang terpanjang itu namanya sisi miring. Nah, gampang ya. Oh, berarti sisi miringnya ini. Sisi miringnya juga sama ini. Nah, itu dia. Nah, sedangkan sisi samping gimana ya? Sisi samping, sisi sisanya dari depan dan miring. Ini dia. Nah,
Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus dari sin cos tangennya. Sin, demi, depan per miring. Kita mulai dari gambar 1.1. Demi, depannya adalah, yes, betul sekali, BC. Nah, miringnya adalah AC, berarti per AC. Sedangkan gambar 1.2, depannya adalah, yes, AB, betul, AB. Miringnya adalah AC, pintar. Lanjut. Cos. Kalau cos gimana cos? Kalau cos, sami, samping per miring. Sampingnya mana sampingnya? Kalau di gambar 1.1. Yes, betul sekali, AB. Kalau miringnya? Kalau miringnya berarti AC, pintar. Sedangkan gambar 1.2, sampingnya adalah BC, betul sekali. Miringnya adalah AC, yes. Nah, sekarang untuk tangan desa, depan per samping. Nah, depannya adalah BC. Sampingnya adalah AB. Kalau gambar 1.2 bisa dijawab sendiri? Bisa dong. Apa mau dijawab bersama-sama? Pasti jawabannya bisa dijawab bersama-sama. Ayo kita jawab. Desa, depannya adalah AB. AB. Sampingnya adalah BC. Good job. Gimana? Sampai sini dulu bisa diterima? Masih gampang? Gampang banget? Banget. Kita lanjut? Boleh. Ya, kita lanjut. Kita turunkan. Kita masuk ke identitas kebalikan. Oke. Kita masuk ke identitas kebalikan. Di sini kalau kalian lihat itu ada identitas kebalikan, identitas perbandingan, identitas Pitagoras. Ini ketiga-tiganya nanti masuk ke dalam identitas trigonometri dasar. Jadi ini masih dasar, masih santai ya, santuy. Kita mulai dulu. Identitas kebalikannya, yang namanya kebalikan. Nah, yang namanya kebalikan itu sudah pasti nanti sesuatu hal itu bisa dibolak-balik, bisa ditukar gitu ya. Yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Yang tadinya kanan jadi kanan bisa jadi kiri, kiri bisa jadi kanan. Pokoknya bisa dibolak-balik gitulah ya. Nggak usah bingung ya. Di sini ada sin theta sama dengan 1 per cosec theta. Oh, berarti sin itu kebalikannya cosec. Cos itu kebalikannya secant. Tangen itu kebalikannya kotangen. Begitu juga sebaliknya. Kosekan kebalikannya sin. Secant kebalikannya cos. Kotangen kebalikannya tangen. Jadi diperoleh seperti ini. Sin sama dengan 1 per cosec theta. Cos theta sama dengan 1 per secant theta. Tangen theta sama dengan 1 per kotangen theta. Nah, terus bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah kosekan? Nah, kosekan ya sama. Tadi kan sin kebalikannya kosekan. Oh, berarti kosekan kebalikannya sin. Ya cuma tinggal ditulis aja di sini. Berarti cosec theta sama dengan apa? 1 per sin theta. Nah, kalau secant gimana? Ya, kalau secant tinggal ditulis saja. Secant, nah, secant theta sama dengan, sama dengan 1 per apa? Yes, cos theta. Nah, sedangkan kotangen gimana kotangen? Kotangen theta sama dengan 1 per apa? 1 per cos, bukan 1 per tangen. Yes, kan kebalikannya kotangen apa? Tangen. Nah, jadi diperoleh ini nih. Kosekan sama dengan 1 per sin. Secant sama dengan 1 per cos. Kotangen sama dengan 1 per tangen
theta. Nah, ini saya kasih tanda centang-centang. Centang. Nah, ini penting. Centang. Tapi diingat ya, ini bisa dibolak-balik. Jadi nggak usah bingung. Ya, lanjut ke identitas perbandingan. Nah, di sini identitas perbandingannya sudah ada nih. Tangen theta sama dengan sin per cos. Kotangen sama dengan cos per sin. Nah, jadi tadi kan gini. Kalau di identitas kebalikan kan kebalikannya tangen kotangen. Berarti kalau tangannya sin per cos, berarti kotangannya adalah cos per sin. Nah, ini saya juga kasih centang. Ini juga penting. Nah, oke, lanjut. Nah, yang ketiga, identitas Pythagoras. Nah, di sini identitas Pythagoras ada 3. Nah, yang pertama, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini masih bisa kita jabarkan. Jabarkannya gimana? Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, kita tulis. Ini bisa kita rubah. Jadinya apa? Sin kuadrat theta sama dengan apa? 1 min cos kuadrat theta. Pintar. Lanjut. Bisa juga kalau yang ditanyakan cos kuadrat theta sama dengan apa? Cos kuadrat theta sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Jadi ternyata ini bisa dijabarkan. Lanjut. Nah, yang kedua ada tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Nah, ini juga bisa kita jabarkan. Iya, jadinya apa? Jadinya tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta dikurangi 1. Jadi nanti di sini kalau kalian lihat, nah, sama halnya seperti yang atas ini, kan cosnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya yang tadinya dia positif karena berpindah dia berubah menjadi negatif. Jadinya di sini 1 min cos kuadrat theta. Begitu pula dengan yang ini. Nah, ini sinnya yang dipindahkan. Kalau yang atas cosnya yang dipindahkan, kalau yang bawah ini berarti sinnya yang dipindahkan. Makanya dia berubah menjadi negatif karena awalnya dia positif. Nah, kalau yang ini nih, yang tangen kuadrat theta ditambah 1, yang berpindah adalah satunya. Nah, satunya dipindahkan ke sana. Awalnya dia di sini, di ruas kiri dia positif, karena dipindahkan makanya menjadi negatif, begitu. Masih bisa dijabarkan lagi nggak? Masih. Kalau misalkan gini deh, sekannya yang saya pindah. Jadi tangen kuadrat theta, kan sekannya positif, pindah kan jadi negatif, min sekan kuadrat theta sama dengan min 1, karena sekannya dipindahkan ke ruas kiri, yang satunya dipindahkan ke ruas kanan. Nah, berarti boleh. Lanjut. Masih ada lagi? Masih. Nah, sekarang sekan kuadrat theta dikurangi tangen kuadrat theta sama dengan 1. Kalau yang ini apa yang pindah? Kita lihat. Nah, jadi kalau yang nomor 3 ini, yang ketiga, ini adalah tangannya yang berpindah ke sana. Jadinya dia negatif. Satunya tetap di sini, cuman ini ditukar. Nah, gitu. Bukan dipindah, ditukar ya. Terakhirnya. Yang terakhir di sini ya, ada kotangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Ini juga bisa dijabarkan. Nah, sebentar. Kita jabarkan. Gimana ini? Berarti apa? Kotangen kuadrat theta sama dengan apa? Kosekan kuadrat theta min 1. Atau boleh juga apa? Kotangen kuadrat theta
dikurangi kosekan kuadrat theta apa sama dengan min 1. Atau boleh lagi nih Bapak, kosekan kuadrat theta dikurangi kotangen kuadrat theta sama dengan 1. Nah, jadi kita peroleh ini nih. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa dijabarkan jadi seperti ini. Ini bisa dijabarkan juga, jadinya seperti ini. Ini juga sama, bisa dijabarkan juga. Nah, ini semua bisa berlaku. Nah, kita kasih set. Oh, belum, benar. Set. Nah, set sebagai tanda dia penting. Penting sekali. Nah, jadi kita peroleh nih. Nah, kita peroleh dari atas ya, kita lihat. Kita peroleh identitas trigonometri dasar. Nah, ada identitas kebalikan, perbandingan, dan identitas Pitagoras. Nah, sekarang pertanyaan kalian pasti begini. Kenapa? Terus apa? Dan bagaimana? Nah, pertanyaannya pasti kalian bertanya, ini tuh buat apa sih, Bu? Ini buat apa? Ini itu bahasa mana? Nah, jawabannya ini semua identitas trigonometri dasar digunakan untuk membantu kita. Iya, membantu apa? Ya, membantu menyelesaikan soal pastinya. Jadi, nanti identitas-identitas ini akan menolong kita untuk menyelesaikan soal. Soal yang seperti apa? Nah, biasanya soal-soal yang butuh identitas ini adalah soal-soal yang isinya atau perintahnya itu untuk menyederhanakan atau untuk membuktikan. Nah, seperti apa? Kita langsung saja ke contohnya. Kita pindahkan dulu set ke atas set. Nah, ini dia. Nah, di sini tadi saya buat kesimpulan nih. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ini masih bisa dijabarkan begitu. Kita langsung ke contoh saja. Ke contoh. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, contoh kali ini saya hanya akan menyederhanakan. Nah, untuk soal yang bentuknya atau contoh soal yang bentuknya pembuktian nanti di video berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk menyederhanakan. Di sini ada satu soal, sederhanakan bentuk berikut. Yang A, cos theta dikali sekan theta. Yang B, sin alfa dikali kosekan alfa min sin alfa. Yang C, 1 min sin kuadrat beta per kosekan kuadrat beta min 1. Nah, kita selesaikan. Kita taruh ke bawah dulu. Nah, kita mulai dari yang nomor 1. Jadi gini, sebelum saya jawab, saya terangkan dulu. Jadi, yang namanya menyederhanakan kan berarti kita merubah dari bentuk yang rumit menjadi sederhana. Tetapi dalam trigonometri itu ada bentuk yang sudah sangat sederhana. Apa? Yaitu sin dan cos. Jadi, kalau kalian bertemu dengan sin dan cos, tidak usah dirubah menjadi apapun, tetap menjadi sin dan cos yang dirubah selainnya itu. Karena jarang sekali kita menyederhanakan sin dan cos, karena sin dan cos itu adalah sudah bentuk paling sederhana, begitu. Jadi diingat-ingat ya, kalau kalian bertemu dengan sin dan cos, sapa dulu, say hello, tapi dibiarkan, tidak usah kita sederhanakan, karena dia sudah bentuk sederhana, begitu. Kita lanjut. Yuk kita jawab sini. JWB. Nah, JWB jawab ya. Lagi. JWB. Jelek ya. Ulang lah. JWB. Kita kasih ini aja. Set. Nah, kita mulai dari nomor 1. Cos theta dikali sekan theta. Cos theta dikali sekan theta. Ini. Tik. Nah,
tadi saya bilang gimana? Tidak usah merubah cos dan sin atau sin dan cos, nggak boleh ya. Berarti cosnya kita biarkan cos theta. Sekannya kita rubah jadi apa? Nah, kalian lihat, kita kembali lagi ke catatan tadi. Sebentar lama ya. Kita lihat. Nah, di sini nih. Tadi kan apa itu? Sekan. Sekan berubah jadi apa ini? Berubah menjadi seper cos. Oke, kita kembali lagi. Nah, sekan berubah menjadi seper cos. Oh, berarti nanti di sini sekannya kita rubah menjadi 1 per cos theta. Nah, di atas ada cos theta, di bawah ada cos theta, tinggal kita coret. Yes. Jadinya apa? Cos theta dibagi cos theta jadinya 1. Yes. Gampang ya? Iya. Oh, ternyata bentuk sederhana dari cos theta dikali sekan theta adalah 1. Nah, sekarang kita jawab yang B. Nah, saya geser B di sini. Di sini ada sin alfa dikali cos sekan alfa min sin alfa. Nah, sebelum saya lanjut ke B, untuk nomor 1 paham ya? Bisa diterima ya? Yuk, kita coba yang B. Nah, yang B, karena ini bentuknya perkalian, kita jabarkan dulu dengan kita mengalihkan. Sin A dikali kosekan A, nanti sin A juga dikalikan dengan min sin A. Yuk, berarti diperoleh apa? Sin A kosekan A dikurangi apa? Sin A dikali sin A sama dengan apa? Sin A dikali kosekan A dikurangi sin A dikali sin A. Jadinya nanti gimana? Nah, seperti tadi yang saya bilang, kita tidak perlu merubah sin dan cos. Oh, berarti nanti sin ini kita biarkan. Yang dirubah nanti adalah apa? Koseknya. Yes. Sin A kita tulis dulu. Sin A. Kosek itu berubah jadi apa? Kita lihat. Kosek. Ini dia. Kosek ternyata berubah menjadi 1 per sin. Yes. Kita kembali lagi. Kosek berubah jadi 1 per sin. Oh, berarti kosek sama dengan apa? 1 per sin. Oh, jadinya sin A dikali 1 per sin A. Nah, kalau ini sin A dikali sin A jadinya apa? Sin A dikali sin A jadinya sin kuadrat A. Nah, kalau sudah seperti ini sudah ada gambaran ya. Nah, sekarang gimana ini? Kita tinggal coret. Iya, karena sin A dibagi sin A kan habis, sisanya tinggal berapa? Tinggal 1. Oh, berarti sama dengan 1 min apa? Sin kuadrat A. Kayaknya tadi Bu Indah lihat ada 1 min sin kuadrat theta deh. Apa ya? Coba kita lihat. Set. Nggak ada. Kita ke bawah. Ini dia. Nah, oh ternyata ada nih. 1 min sin kuadrat theta berubah jadi apa ini? Cos kuadrat theta. Oh, berarti kalau kita punya 1 min sin kuadrat alfa, jadinya apa? Ya, jadinya cos kuadrat alfa. Pintar. Jadinya cos kuadrat alfa. Kita kasih set, selesai. Oh, berarti bentuk sederhana dari sin alfa dikali kosekan alfa dikurangi sin alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa, atau disederhanakan menjadi cos kuadrat alfa. Yes. Kita lanjut. Nah, kita lanjut yang C. Yang C saya mau
menaruhnya di bawah. Kita kerjakan di bawahnya. Nah, bentar. Sini saya tulis dulu soalnya. Soalnya apa ya? Coba saya tulis dulu di sini. C. Kok merah? Ulang. C. C soalnya apa ini? Nggak kelihatan. Bentar. Nah, soalnya adalah 1 min sin kuadrat beta per kosekan kuadrat beta min 1. Oke, kita kerjakan, kita turunkan. Oke, jadinya apa nih? Yuk, kita kasih sama dengan sini. Sama dengan. Nah, kita sederhanakan. 1 min sin kuadrat beta. 1 min sin kuadrat alfa ada tadi. Sama. Berarti jadinya apa? Jadinya, cos kuadrat alfa. Bukan, karena di sini beta ya, sama. Jadinya beta. Kalau awalnya beta jadinya beta, alfa jadinya alfa. Jangan dirubah-rubah ya. Lanjut nah, kosekan kuadrat beta min 1. Kayaknya tadi saya juga lihat. Coba kita lihat. Kosekan kuadrat beta min 1 ada nggak? Kosekan kuadrat beta min 1. Ini di bawah. Nah, ini dia. Kosekan kuadrat beta min 1. Nah, jadinya apa? Kotangan kuadrat beta. Yes. Nah, di sini jadinya kotangan kuadrat, yes, kotangan kuadrat beta. Nah, ini udah sederhana belum, Bu? Belum. Kita lanjut dulu. Cosnya dibiarkan seperti biasa. Cos kita biarkan. Nah, per kotangan apa kotangan? Kotangan itu tadi kebalikannya tangan, Bu. Tangan itu tadi sin per cos, Bu. Nah, kalau kotangan kebalikannya tangan, berarti kotangan sama dengan kebalikannya tangan. Cos per sin. Iya, jadinya apa di sini ya? Cos, kan cos beta nih. Per sin beta. Tapi karena di sini ada kuadrat, tambahin kuadrat sini dua-duanya. Nah, begini. Nah, jadi sama dengan apa? Cos kuadrat beta dikali, kita naikkan ya. Kita naikkan dikali apa? Sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Nah, tinggal di apa? Dicoret-coret. Jadinya tinggal apa? Merah lagi. Aduh. Jadinya sin kuadrat beta. Kita kasih coret-coret. Ini tanda sudah selesai. Berarti bentuk sederhana dari 1 min sin kuadrat beta per kosek kuadrat beta min 1 itu adalah sin kuadrat beta. Bagaimana? Untuk contoh kali ini bisa diterima? Paham tidak untuk menyederhanakan bentuk trigonometri? Bisa diterima? Nah, kalau buat kalian nih yang masih belum paham, kalian bisa ulang lagi videonya ini dari awal lagi sampai akhir lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kalau belum paham, ulangi lagi. Kalau masih belum paham juga, bisa langsung tanya ke saya, bisa melalui WA atau bisa melalui kolom komentar di bawah ini, begitu. Nah, Bu, kalau masih belum paham lagi, nah kalau akhirnya sampai akhir belum paham juga, ya wassalamualaikum ya, tanyakan saja kepada yang di atas. Tidak, jangan seperti itu ya. Sabar, santai. Tetap harus semangat. Jangan pernah berhenti bertanya, karena dengan bertanya kita bisa menempuh jalan yang benar. Asik, biar nggak tersesat gitulah ya. Ya, jadi buat kalian yang masih bingung atau masih belum paham, bisa diulangi lagi videonya. Kalau masih bingung lagi, bisa tanyakan ke saya. Saya siap menjawab. Oke?
Buat latihan nih, buat latihan kalian yang kepengen latihan, Bu, saya pengen latihan banget, Bu. Oh, oke. Di sini saya sudah menyediakan latihan soal. Nah, ini dia. Latihan soal nomor 1, 2, 3, 4. Monggo silahkan kalian kerjakan. Kalau ada kesulitan bisa langsung tanyakan ke saya, bisa melalui nomor WA atau bisa melalui kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, ini akhir video kali ini. Untuk pembuktian, ditunggu saja video selanjutnya. Sampai jumpa.